Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah satu studi kasus lagi nih. Sumbernya dari buku klasik Peter F. Drucker, Management Cases. Selalu menarik ya kasus-kasus dari beliau ini. Fokus kita sekarang di kasus nomor 20. Judulnya Direktur Pelatihan Baru di Rumah Sakit. Nah, kita mau coba gali nih, apa sih wawasan penting dari kasus ini soal ngelola pelatihan di lingkungan yang ya kita tahulah kompleks kayak rumah sakit. Mungkin ada yang bisa Anda petik juga. Iya, kasus ini memang langsung nunjukin satu dilema yang umum ya. Rumah sakit itu kan secara hukum wajib punya direktur pelatihan buat staf non-dokternya. Tapi kenyataannya di lapangan, peran ini seringkali bikin frustrasi. Waktunya terbatas, anggarannya juga, belum lagi kadang ada resistensi dari kelompok-kelompok staf profesional di dalamnya. Kompleksitas rumah sakit itu sendiri jadi tantangan besar sih. Oke. Mari kita coba gali lebih dalam. Kita lihat kenapa ya pendekatan pelatihan yang biasa-biasa aja mungkin kurang efektif di sini. Terus apa alternatif yang ditawarkan Drucker yang bisa jadi pertimbangan buat Anda? Kayaknya ada pelajaran soal gimana masuk ke peran baru dalam sistem yang udah kompleks gitu. Nah, kita mulai dari akarnya dulu ya, soal tantangan posisi direktur pelatihan ini. Tadi disebut wajib tapi susah. Selain kendala klasik soal waktu dan dana yang mepet buat direktur pelatihan yang katanya sering dijabat perawat senior, ada tantangan lain dari dinamika stafnya ya? Betul banget. Kasus ini tuh nunjukin gimana kelompok staf yang beragam, wah balik banget kan di rumah sakit ya. Ada teknisi ronsen, teknolog medis, fisioterapis, pekerja sosial, ahli gizi, sampai staf kantor dan kebersihan. Nah, mereka ini cenderung ngelihat direktur pelatihan itu kayak orang luar. Gitu, merasa kayak, ada yang ikut campur di area kerja mereka lah. Ini bukan cuma perasaan, tapi bisa jadi hambatan beneran. Jadi bukan semata-mata soal kurang sumber daya ya, tapi lebih ke gimana ya, silo antar profesi itu sama penerimaan peran baru yang lintas departemen ini. Tepat. Sumber ini menyoroti kalau akar masalahnya itu ya di struktur rumah sakit itu sendiri. Banyak kelompok profesional, identitasnya kuat-kuat, kebutuhannya juga beda-beda. Ini yang bikin peran sentral kayak direktur pelatihan jadi, wah, menantang banget lah buat dijalankan efektif. Kompleksitas organisasinya tinggi gitu. Nah, menariknya nih buat ngadepin kerumitan ini, kasus Drucker ini kan ngasih perspektif dari seorang konsultan, dan sarannya itu loh agak bikin kaget, jangan mulai dengan bikin program pelatihan. Agak lawan arus ya ini. Iya memang. Saran utamanya dari konsultan di kasus ini, tahan dulu deh keinginan buat langsung bikin daftar kursus, milih metode ngajar, atau nyiapin materi. Semua itu, kata pendekatan ini justru datangnya belakangan. Langkah paling penting di awal itu justru keluar kantor. Pahami dulu apa kebutuhan sebenarnya di lapangan langsung dari orang-orangnya. Ini kayak geser pola pikir gitu. Dari saya tahu apa yang kamu butuh, jadi yuk kita cari tahu bareng apa kebutuhanmu. Oke, jadi langkah konkretnya apa nih yang disaranin buat direktur pelatihan baru ini di katakanlah 90 hari pertamanya? Fokusnya kan tadi dibilang mendengarkan ya. Prosesnya gimana tuh? Bener, fokusnya itu diagnosis dulu. Konsultan nyaranin si direktur pelatihan baru ini pakai waktu kira-kira 3 bulan pertama itu cuma buat duduk bareng kelompok-kelompok kecil. Dari tiap unit atau departemen loh ya. Ini bukan rapat gede, tapi diskusi yang lebih intim. Isinya kepala unit, beberapa staf senior yang pengalaman, sama staf yang lebih baru juga. Tujuannya bukan buat presentasi program, tapi murni nanya dan dengerin. Aktif gitu. Mendengarkan itu penting sih, tapi gimana caranya biar pertanyaan yang diajukan itu benar-benar ngegali kebutuhan inti? Bukan cuma keluhan di permukaan atau daftar keinginan yang ya nggak realistis gitu. Contoh pertanyaannya gimana? Pertanyaannya itu dirancang biar stafnya merasa diberdayakan dan fokus ke sudut pandang mereka. Misalnya, ditanya, di bagian mana Anda pribadi merasa perlu belajar atau ningkatin diri? Atau menurut Anda, di area mana sih ada peluang buat kerja lebih baik atau lebih efisien? Informasi baru apa, pengetahuan spesifik apa, atau mungkin alat bantu apa yang Anda rasa paling dibutuhkan buat kerja sehari-hari? Pendekatan ini, seperti ditekankan di kasus ini, tujuannya biar staf itu merasa punya andil gitu loh dalam proses belajar mereka dari awal, bukan cuma nerima program jadi.
Oke, jadi setelah 90 hari dengerin sana-sini, data kebutuhannya ngumpul nih. Terus katanya konsultan juga menekankan perlunya misahin kebutuhan belajar di rumah sakit ini jadi 3 area atau dimensi yang beda. Bisa dijelasin nggak apa aja tuh 3 dimensi itu? Ya, ini penting dipilah biar nanti pas bikin intervensi pelatihannya lebih kena sasaran dan relevan gitu. Dimensi pertama itu keterampilan teknis spesifik pekerjaan. Ini yang paling gampang dipahami lah ya. Misalnya, gimana teknisi medis pakai alat baru, prosedur keperawatan yang benar, atau cara staf admin pakai sistem informasi rumah sakit. Pokoknya soal hard skills. Dimensi kedua, nah ini sering jadi sumber masalah nih di banyak tempat, yaitu kemampuan kerjasama lintas kelompok atau departemen. Di rumah sakit ini krusial banget. Gimana perawat bisa koordinasi efektif sama lab, gimana ahli gizi mastiin rekomendasinya jalan di dapur dan di bangsal sama perawat. Kasus ini nunjukin kalau kolaborasi antar unit ini perlu perhatian khusus dalam pelatihan. Jadi ini soal teamwork skills. Dan dimensi ketiga, ini nyentuh banget ke inti layanan rumah sakit. Keterampilan dan sikap dalam merawat pasien. Ini lebih dari sekedar prosedur medis ya. Termasuk komunikasi yang empati, cara nanggepin keluhan, bangun hubungan baik, sampai mastiin pengalaman pasien secara keseluruhan itu positif. Nah, memahami ketiga dimensi ini, teknis, kolaborasi, sama perawatan pasien, jadi dasar buat ngerancang pelatihan yang benar-benar jawab kebutuhan, bukan sekedar formalitas. Oh ya, tadi Anda nanya staf klinis sama pendukung ya? Ya. Gampangnya, staf klinis itu yang langsung ketemu pasien buat ngerawat, perawat, terapis, dokter. Kalau staf pendukung, itu kayak administrasi, kebersihan, teknisi alat, yang perannya penting banget tapi nggak langsung ngerawat pasien. Gitu kira-kira. Nah, ini dia bagian yang menurut saya cukup radikal ya dari saran konsultan di kasus ini. Peran direktur pelatihan diusulin berubah total. Bukan lagi jadi guru utamanya gitu. Persis. Ini mungkin gagasan yang paling beda dari kasus Drucker ini. Peran yang disaranin itu bukan jadi instruktur tunggal yang ngajar semua topik di depan kelas. Bukan. Sebaliknya, direktur pelatihan itu transformasinya jadi pelatih bagi para pelatih, trainer of trainers, sama jadi koordinator semua aktivitas pembelajaran. Ada kutipan menarik di baliknya. Nggak ada yang belajar sebanyak orang yang dipaksa ngajar. Jadi idenya itu manfaatin keahlian yang udah ada di dalam gitu ya. Orang-orang di departemen itu yang paling paham seluk-beluk kerjaannya dan paling pas buat ngelatih teman-temannya sendiri. Tepat sekali. Terutama buat keterampilan teknis. Siapa coba yang lebih paham cara operasiin mesin röntgen baru selain teknisi röntgen senior? Siapa yang lebih tahu trik biar kerja efisien di lab selain staf lab yang pengalaman? Nah, mereka inilah yang didorong dan difasilitasi buat jadi pelatih internal di unitnya masing-masing. Terus peran direktur pelatihan jadinya ngapain dong? Cuma ngatur jadwal aja? Wah, jauh lebih dari itu. Direktur pelatihan jadi fasilitator utama. Dia nyediain kerangka kerja pelatihannya, ngebantu para pelatih dadakan ini pakai metode ngajar yang efektif, ngasih materi pendukung kalau perlu, terus mastiin juga kualitas pelatihannya kejaga. Selain itu, perannya sebagai koordinator itu penting banget buat lihat gambaran besarnya. Misalnya, identifikasi kebutuhan pelatihan yang lintas departemen, kayak soal kolaborasi atau perawatan pasien tadi, terus ngerancang program bareng yang melibatkan banyak unit. Jadi lebih strategis dan memberdayakan sih. Kasus ini juga secara spesifik nyebut kenapa perawat senior dianggap punya potensi bagus buat peran fasilitator dan koordinator ini. Apa alasannya menurut Drucker? Alasannya itu karena posisi perawat yang unik banget di ekosistem rumah sakit. Mereka itu, karena kerjaan sehari-harinya, cenderung punya pandangan helikopter gitu. Ngeliat dan interaksi sama hampir semua bagian rumah sakit. Mereka ketemu dokter, teknisi, terapis, administrasi, logistik, dapur, kebersihan, dan tentu aja pasien. Interaksi harian yang luas ini bikin mereka paham banget gimana berbagai bagian rumah sakit itu kerja bareng atau malah nggak kerja bareng. Nah, perspektif luas dan jaringan inilah yang jadi modal kuat buat koordinasi pelatihan lintas fungsi. Oke, logikanya mulai kebayang nih. Setelah kebutuhan dari berbagai kelompok staf kejaring lewat proses dengerin tadi, terus peran direktur pelatihan geser jadi fasilitator, gimana langkah selanjutnya buat ngerancang rencana pelatihan yang konkret? Prosesnya gimana? Pendekatan yang diurai di sini itu tetap nekenin kolaborasi. Direktur pelatihan yang udah punya peta kebutuhan dari 90 hari pertama, tugasnya ngerangkum temuan itu.
Jadi, semacam pernyataan prioritas pembelajaran buat tiap unit atau kelompok staf. Ini bukan dokumen tebal-tebal gitu ya, tapi rangkuman yang jelas aja. Area belajar mana yang dianggap paling penting atau mendesak sama staf di unit itu. Pernyataan prioritas ini terus jadi kayak brief gitu ya, buat nyusun programnya. Betul, dokumen prioritas ini dibawa ke meja diskusi bareng kepala unit atau departemen terkait. Mereka bareng-bareng difasilitasi direktur pelatihan, ngerancang intervensi pelatihan in-house yang paling pas buat jawab prioritas tadi. Bentuknya bisa fleksibel banget, nggak harus selalu pelatihan di kelas. Bisa jadi workshop singkat, sesi berbagi praktik terbaik, kelompok diskusi buat mecahin masalah, kayak quality circle gitu, pendampingan mentoring dari staf senior, atau program bareng antar departemen buat isu kolaborasi. Kuncinya itu relevan dan praktis, bukan soal programnya kelihatan megah. Ada satu lagi nih poin menarik soal fokus alokasi sumber daya pelatihan. Kasus ini nyaranin biar ada kelompok staf tertentu yang nggak jadi fokus utama pelatihan in-house yang dikoordinir direktur pelatihan. Siapa mereka dan kenapa? Bukannya ini bisa bikin kesenjangan nanti? Nah, ini soal yang strategis aja sih, gimana pakai sumber daya internal yang terbatas, waktu sama anggaran direktur pelatihan itu. Kelompok yang disaranin buat nggak jadi fokus utama pelatihan internal itu, staf di area administrasi, sama bisnis, keuangan, HR, semacam itu. Loh, logikanya gimana? Mereka kan perlu juga pengembangan diri. Tentu saja perlu. Logika di balik saran ini adalah untuk area-area kayak manajemen kantor, akuntansi, skill komputer umum, atau bahkan manajemen dasar, itu udah banyak banget tersedia sumber pelatihan eksternal yang bagus. Ada kursus malam, seminar publik, pelatihan dari asosiasi profesi, macam-macam lah. Kasus ini nyaranin biar manajer di bagian administrasi dan bisnis ini lebih proaktif ngarahin stafnya buat manfaatin peluang eksternal itu. Dengan gitu, direktur pelatihan bisa fokusin energi dan sumber daya internalnya yang terbatas ke area yang lebih spesifik rumah sakit, yaitu kebutuhan staf klinis dan staf pendukung layanan pasien, di mana pelatihan eksternal yang pas mungkin lebih susah dicari atau kurang sesuai konteksnya. Ini soal efisiensi dan fokus ke core bisnis rumah sakit lah intinya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua saran konsultan di kasus Drucker ini, apa artinya ini semua buat Anda pendengar kami? Apa sih intisari pendekatan yang coba ditawarin? Ya, kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh soal pergeseran cara mikir dalam ngelola pengembangan SDM. Terutama di organisasi yang kompleks kayak rumah sakit. Kita bergerak dari model yang cenderung top-down, di mana atasan atau bagian training nentuin ini yang baik buat kamu, ke model yang lebih bottom-up, partisipatif, dan fokus kebutuhan real pengguna akhir ya, staf itu sendiri. Dan tujuannya bukan lagi sekedar ngadain pelatihan atau ngabisin anggaran gitu ya? Jauh lebih dari itu, tujuan akhirnya yang kerasa banget di kasus ini bukan soal jumlah program atau serapan anggaran, tapi lebih ke bangun sebuah iklim atau budaya belajar yang berkelanjutan di seluruh organisasi. Sebuah lingkungan di mana tiap orang merasa didorong, didukung, dan punya kesempatan buat terus berkembang, ningkatin skill, kerjasama lebih baik, yang ujung-ujungnya ya ke kualitas layanan pasien yang lebih baik juga. Kunci buat bangun iklim ini, menurut pendekatan Drucker ini adalah mulai dengan nanya dan dengerin sungguh-sungguh, posisiin diri sebagai fasilitator dan pemberdaya, bukan sumber segala tahu, dan bangun solusinya bareng-bareng, kolaboratif. Jadi rangkuman pembahasan kita kali ini dari kasus nomor 20 Peter Drucker, buat direktur pelatihan baru di lingkungan kompleks kayak rumah sakit, jangan buru-buru bikin program. Investasiin waktu di awal, sekitar 90 hari, buat dialog mendalam, pahami kebutuhan unik tiap kelompok staf, ubah peran dari pengajar utama jadi fasilitator dan koordinator, berdayakan staf internal buat ngelatih rekannya, terutama skill teknis, fokus akhirnya itu numbuhin budaya belajar yang hidup di seluruh organisasi, bukan cuma jalanin aktivitas pelatihan aja. Tentu, ini munculin pertanyaan reflektif ya buat Anda. Meskipun konteksnya rumah sakit, seberapa relevan sih prinsip inti ini mulai dari kebutuhan pengguna, jadi pelatih buat pelatih, fokus ke iklim belajar di lingkungan kerja Anda? Adakah bagian dari organisasi Anda atau mungkin pendekatan pengembangan SDM Anda secara keseluruhan yang bisa dapat manfaat kalau menerapkan cara berpikir serupa? Biar dampak pembelajarannya lebih nyata dan berkelanjutan gitu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini. Semoga ya, wawasan dari kasus Drucker tentang direktur pelatihan di rumah sakit ini bisa kasih Anda percikan inspirasi barulah dalam menghadapi tantangan serupa di tempat Anda berkarya.